Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para elit politik agar tidak lagi menurunkan kebencian dalam praktik politik di tanah air. Presiden menegaskan demokrasi seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan kerja nyata, bukan arena untuk melanggar permusuhan. Lantas kepada pihak mana pesan Prabowo ini ditujukan? Sudah bersama saya saat ini Prof. Lely Aryani, pengamat komunikasi politik dari LSPR. Prof. Lely, dalam konteks ini Prabowo menunjukkan apakah ke personal yang ada di dalam kabinet atau sebenarnya di luar? Ya, pertama tadi ada kata kuncinya itu elit. Jadi jangan lupa ya Andro, bahwa komunikator politik itu kan dibagi menjadi 4. Ada elite communication, hegemonic communication, petitionary communication, sama associational communication. Jadi bisa ditujukan kepada 4 kelompok itu sebenarnya. Jadi bahkan dalam bahasa yang lebih sederhana bisa ditujukan ke dalam secara internal maupun keluar. Jadi mungkin pada saat ini kan kita setengah dihadapkan pada situasi ada satu menteri yang gaya komunikasi politiknya berbeda. Maksudnya siapa? Purbaya? Pak Purbaya misalnya. Itu ada suara-suara dari elit baik di dalam maupun di luar yang sudah menjadi mantan menyuarakan tentang ketidaksukaannya pada sikap politik, gaya politik dan perilaku politik seorang Purbaya. Itu juga bagian kelompok elit yang bisa jadi menjadi bagian dari apa yang disentil oleh Pak Prabowo kan. Nah artinya tidak ada komunikasi politik itu yang nirmakna, yang hampa makna. Jadi memang banyak teori yang bisa menjelaskan ini, ada tentang mozaik pesan, pesan-pesan politik yang secara sedikit demi sedikit disampaikan oleh Pak Prabowo, kemudian bisa membesar pesan itu kepada mereka yang mengerti pesan ini ditujukan ke gua nggak ya? Gua bukan ya. Jadi pertanyaan seperti itu perlu secara individual dilakukan introspeksi diri ya bagi mereka yang ada di sekeliling Pak Prabowo. Tapi karena Pak Prabowo adalah kepala negara yang tentu rakyat kebanyakan, kita semua ini adalah bagian dari rakyatnya, barangkali ada elit-elit dalam arti kelompok lain yang berada di luar yang kebetulan menurut Pak Prabowo punya persepsi atau sikap yang tidak sama dengan apa yang Pak Prabowo pikirkan. Nah, ada teori lain, misalnya medium is the message. Jadi medianya adalah pesannya itu sendiri. Jadi pesan itu silakan diterjemahkan menurut saya bagi siapapun yang merasa kalau rakyat mungkin kalau ketika dia mengkritik bukan bagian dari ingin melakukan kegaduhan ya, tapi supaya pemerintahan ini lebih benar memikirkan tentang rakyat. Tapi kalau Prof. Lely kalau melempar ke publik ini dalam sebuah acara formal, bukankah jadi syarat makna? Kenapa Presiden tidak langsung menuju ke individunya secara private, secara personal, Ibu? Saya lihat Pak Prabowo itu selalu menjaga sikap untuk tidak mempermalukan orang lain di hadapannya. Jadi kayaknya pesan tentang jangan bikin gaduh itu udah berkali-kali ya beliau sampaikan dalam banyak pidatonya gitu kan. Iya. Termasuk di PB kemarin kan tujuannya kepada Israel sebenarnya, tapi kita tidak ingin masyarakat ada yang tertindas. Tujuannya kan Israel tapi tidak menyebut Israel kan gitu. Artinya memang Pak Prabowo selalu membungkus pesan politiknya dengan simbol-simbol atau narasi verbal yang sedikit samar gitu. Tapi intinya bagi orang yang merasa harusnya merasa, Andro, karena tadi medium is the message. Medianya adalah pesannya itu sendiri. Tidak penting menunjuk hidung orang itu atau menunjuk keningnya atau kepalanya. Yang penting dia mengerti hal ini saya sampaikan kepada Anda yang mencoba bermain-main misalnya di tengah situasi yang ingin saya bangun keguyuban, kedamaian dan sebagainya. Tapi kan kalau dua diksi yang dipilih kebencian dan juga dengki, interpretasinya kepada negatif ya, iya, negatif ya. Apakah yang saya tangkap, yang saya khawatir orang-orang di luar sana ketika ingin mengkritik tajam untuk pemerintahan dianggap wah ini menebar kebencian, ini sudah tidak sejalan dengan kami. Nah, tidak, karena saya lihat Pak Prabowo juga membuka ruang kritik yang sungguh besar ya. Kalau di awal-awal memang sampai Indonesia gelap endas lu misalnya begitu. Kemudian direfleksikan sendiri oleh beliau dengan merubah narasi komunikasi politiknya menjadi lebih smooth gitu kan. Sehingga orang yang diberi pesan itu saya kira menangkap mana itu. Kalau itu pesannya disampaikan secara internal, harusnya internal dulu yang introspeksi diri. Jadi Anda adalah bagian dari saya, tapi Anda sepertinya membenci saya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Termasuk misalnya, kenapa Purbaya berani
dikatakan sebagai koboi gitu kan, karena saya koboi disuruh Pak Presiden katanya. Artinya orang lain yang ada di lingkaran yang sama tidak boleh membenci Pak Purbaya dengan sikap politiknya meskipun mereka harus tersinggung misalnya. Justru mereka harus termotivasi untuk melakukan gaya komunikasi politik yang khas diri mereka masing-masing, tapi menunjukkan keberpihakan kepada rakyat sehingga istilah kebencian itu bisa ditutupi dengan perilaku dan tingkah laku politik mereka sendiri. Konsekuensinya seperti apa Prof. Lely kalau saya bacakan kalimat utuhnya? Peringatan ini berawal dari ajakan Prabowo kepada seluruh pihak untuk bersatu pasca pemilu. Ya. Ini sepertinya sudah repetisi. Ya. Kemudian jika mereka saling mengusili satu sama lain, maka negara tidak akan maju-maju. Ya, Pak Prabowo sudah mencapai itu. Ada 82% yang kini bergabung dalam koalisi pemerintahan. Artinya berada di dalam struktur pemerintahan sendiri. Hanya minimal yang ada di luar. Yang di luar itu saya pikir tidak memberikan kritik yang terlalu tajam sepanjang Pak Prabowo melakukan tindakan dan kekuatan politiknya juga dibangun di atas kepentingan bersama. Sehingga mereka juga nyaman berada di luar dan rakyat juga membutuhkan. Ada yang tetap harus bersikap kritis sehingga kita masih punya wakil loh Ndro gitu. Jangan semuanya ada di dalam permintaan karena kebanyakan ketika mereka ada di dalam, mereka itu diam 1000 bahasa, tidak berani mengkritik. Nah, seorang Purbaya bisa hadir seperti itu harusnya memotivasi yang lain. Jadi tidak ada boleh kebencian di antara mereka satu sama lain. Wah, ini lebih unggul nih, baru datang juga udah menjadi kesayangan misalnya. Itu pasti ada kecemburuan semacam itu. Siapapun yang menjadi kesayangan bosnya akan dibenci oleh karyawan lainnya. Dan itu tidak boleh terjadi menurut Pak Prabowo. Kalau saya lanjutkan kembali Prof. Lely, kalimatnya ini yang menjadi tanda tanya publik juga. Sesudah bersaing ya jadi satu, kerjasama bau-membau. Dan sudah dilakukan. 80%. Iya kan? Apakah inginnya Prabowo 100% bergabung semua? Oh enggak, saya kira Pak Prabowo juga tidak menginginkan itu. Kan dia juga menghargai yang pilihannya ingin berada di luar pemerintahan. Tapi tetap memberikan kontribusi terhadap program-program pembangunan yang untuk rakyat kebanyakan. Karena yang berada di luar pemerintah pun pasti ingin punya nama di mata rakyat. Nggak mungkin mereka ingin dibenci rakyat kan. Jadi kalau Pak Prabowo menggolkan sebuah program yang notabene untuk kepentingan rakyat, mereka menentangnya, rakyat yang akan marah. Jadi rakyat akan berada di balik Pak Prabowo. Jadi saya kira tujuan utama dari Pak Prabowo menyampaikan ini lebih pada ke dalam loh sebenarnya. Mereka-mereka yang sudah diajak bergabung tapi sebenarnya terlihat tidak bergabung gitu loh. Nah, mereka bergabung dalam koalisi pemerintahan tapi tindakan politiknya tidak bergabung. Mereka tidak seia sekata dengan program Pak Prabowo. Dan itu sudah ada buktinya, beberapa sudah diganti, diresapel. Itu adalah bagian dari skenario politik yang dibangun Pak Prabowo untuk merangkul semuanya. Tapi bagian yang dirangkul itu yang tidak mampu mawas diri. Ketidakmampuan untuk mawas diri menyebabkan pesan politik Pak Prabowo tidak sampai ke dia. Dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, padahal mereka adalah para pembantunya. Ruang evaluasi untuk para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih masih terbuka lebar. Harus. Setiap hari mereka harus self introspection. Jadi setiap hari harus mereka lakukan sehingga mereka tahu kemana arah angin Pak Prabowo berbicara, kemana arah angin tujuan dari program ini. Jangan mengutamakan kepentingan kelompoknya. Mentang-mentang 2029 udah menurut mereka udah dekat. Bagi para politisi loh, pemilu ke pemilu itu jaraknya dekat sekali loh, Ndro. Jadi 2 tahun mereka bekerja, tahun ketiga, 4 dan 5 itu persiapan untuk pemilu ke depan. Jadi kalau memang mau menginginkan mereka itu mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat, mereka juga harus mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo ketika teriakannya berteriak untuk kepentingan rakyat. Intinya gitu. Oke, kalau jajaran Menteri Kabinet Merah Putih sudah solid, sudah kompak, artinya kalimat ini tidak akan terlontar dari mulut seorang presiden. Ini adalah bagian dari ada yang tidak kompak, artinya ada yang merasa seperti menjadi target dari kebijakan yang dilakukan seorang menterinya yang dianggap lebih populer secara tiba-tiba baru masuk udah bisa menggantikan positioning gua gitu loh. Padahal gua udah lama berdekatan, kenapa sekarang dia yang lebih dekat? Jadi kecemburuan politik itu ada di mana-mana, apalagi dalam kekuasaan. Apakah ini berdasar, Prof. Lely, kalau memang di dalam ada gesekan yang cukup kencang karena mereka sudah menempati pucuk yang sangat strategis di menteri masing-masing, para elit khususnya? Iya, para elit sudah diberi ruang yang begitu besar ya untuk menikmati kue kekuasaan bersamaan dengan Pak Prabowo. Harusnya ini juga goncangan-goncangan itu mereka yang meredamnya loh, Ndro. Jadi tidak boleh goncangan itu mereka yang justru membuka ruang untuk lebih lebar terbuka konflik internal terjadi di dalamnya. Mungkin mereka hanya takut ketika ada Pak Prabowo loh. Ketika di belakang Pak Prabowo mereka bisik-bisik dan itu menjadi batu sandungan ya bagi relasi koordinasi dan kerjasama yang dibangun di antara para menteri.
Saya pikir ini lebih kepada internal deh. Kalau kepada masyarakat, mungkin kelompok kecil saja, masyarakat itu memilih momentum kalau ingin melakukan kritik. Jadi tidak setiap hari masyarakat mengkritik pemerintah kan. Ditegaskan kembali artinya bukan anti kritik, bukan tidak mau fungsi check and balance itu berjalan, bukan itu? Tidak, bukan. Pak Prabowo membuka ruang lebar-lebar untuk segala kritik yang masuk ke pemerintahnya. Dan saya kira Pak Prabowo dengan segala kebijaksanaannya pasti akan mendengar itu ya. Sehingga yang dibawanya ini jangan menutup telinga pesan-pesan itu untuk sampai kepada Pak Prabowo. Terima kasih banyak Prof. Lely Aryani sudah bergabung di Kabar Petang. Sama-sama, Andrew. Pengamat komunikasi politik dari LSPR. Terima kasih Prof. Sama-sama.